Salam berjumpa bagi seluruh jemaat kekasih Tuhan. Kita akan bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Dan pada saat ini kita bertemu dalam satu program jemaat, yaitu Roti Hidup. Roti Hidup ini yaitu firman Tuhan yang menjadi santapan rohani kita, yang menghidupkan kita terus menerus dan tidak kita akan kelaparan lagi. Kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Terlebih mari kita minta pertolongan kepada Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, bahwa Tuhan selalu menyertai kami, melindungi kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa Tuhan selalu ada bersama kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami bersama jemaat-Mu akan mendengarkan sabda kebenaran Tuhan. Olehnya itu Tuhan, sertai kami, baik hamba-Mu yang akan berkata-kata, pun jemaat-Mu yang akan mendengarkannya, sehingga firman ini tidak berlalu begitu saja dalam kehidupan kami, tetapi dapat mengambil bahagian dalam hidup kami, dan kami akan praktekkan dalam setiap langkah kehidupan kami. Bersabdalah kepada kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang kekasih Tuhan, pembacaan kita pada saat ini yaitu terambil dari Kisah Rasul pasalnya yang ke-18 ayatnya yang ke-24 sampai 28. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jenuh-jenuhnya ia membantu orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Sampai di sedemikian jauh pembacaan kita pada saat ini, yang dikatakan berbahagia adalah kita semua yang masih diberi kesempatan untuk mendengarkan serta mempraktekkan firman Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Tema renungan kita pada saat ini yaitu saling melengkapi. Saling melengkapi. Sekaya-kayanya seorang pasti membutuhkan orang lain. Atau dalam kata lain, sepintar-pintarnya manusia pasti juga ada yang kurang dipahami atau kurang dimengerti. Hal ini membuktikan bahwa manusia itu adalah mempunyai keterbatasan.
batasan. Dalam pembacaan kita tadi, yaitu dari Kisah Rasul ini, seorang Yahudi yang bernama Apolos, kalau dilihat dalam pembacaan tadi itu sangat mahir, pintar berbicara, sangat teliti dalam meneliti Taurat Musa, sangat fasih mengajar orang-orang tentang Yesus Kristus. Tetapi ada satu hal yang dia tidak ketahui mengenai baptisan. Dia hanya mengerti tentang baptisan Yohanes, yaitu Yohanes membaptis dengan air. Tetapi dalam hal ini, Yohanes pun mengatakan bahwa saya hanya membaptis dengan air, tetapi yang akan datang akan membaptis kamu dengan roh dan kebenaran, yaitu Yesus Kristus sendiri. Oleh sebab itu, ketika didengar oleh seorang murid, yaitu yang bernama Priscilla dan Aquila, dia mau supaya Apolos betul-betul memahami tentang baptisan, maka dia membawanya ke rumahnya dan menjelaskan tentang baptisan itu sendiri dan mengajarkan juga tentang hal-hal yang dilakukan Tuhan Yesus. Priscilla ini dan Aquila adalah seorang murid dari Rasul Paulus. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita boleh mencontohi seorang itu Priscilla dan Aquila yang mau membantu orang, yang mau melengkapi orang yang dia tidak tahu. Seperti Apolos, dia tidak mengerti tentang baptisan yang lain, yaitu baptisan yang dikatakan oleh Yesus Kristus. Tetapi dia dengan setia mengajar, mengarahkan Apolos. Sehingga Apolos ini semakin giat dan menjadi anugerah besar bagi dia untuk mengajar orang-orang yang ada di sekitarnya. Bahkan dia mau mengajar orang-orang Yahudi tentang Yesus yang adalah Mesias. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, apa yang kita harus petik dari renungan ini? Dalam kehidupan kita sehari-hari, pastilah kita membutuhkan satu dengan yang lain. Kita harus membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan sesuatu, atau mengajarkan kepada orang-orang di sekitar kita apa yang kita tahu, atau kalau ada kemampuan lain yang kita miliki tetapi orang lain tidak memilikinya, harus kita membantunya. Bahkan kalau di dalam jemaat, saudara-saudara, satu jemaat itu pasti mempunyai jemaat yang berbeda-beda talenta atau kemampuan atau keahlian. Tetapi kalau mereka memakainya, semuanya itu akan menyatukan jemaat dan menjadi jemaat yang utuh, yang disebut jemaat yang bersatu. Demikian pun di dalam kehidupan kita bermasyarakat, bernegara, kita harus saling menolong, membantu satu dengan yang lain, sehingga kita disebut orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Kita boleh mencontohi saudara-saudara bagaimana salah satu hewan yang paling kecil, yaitu semut. Semut ini kalau bekerja itu bekerja dengan giat, bergotong royong.
Kalau ada yang sakit, mereka beramai-ramai memikul, menggotong temannya yang sakit, atau ada yang pokoknya kakinya patah, mereka angkat. Nah, apalagi kita manusia, saudara-saudara, kita harus saling menolong, membantu dalam kehidupan ini, sehingga kita disebut orang yang saling melengkapi satu dengan yang lain. Semoga firman ini menjadi kekuatan bagi kita, menjadi makanan rohani bagi kita, menjadi roti hidup buat kita semua. Sehingga dalam hidup ini kita selalu mengandalkan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita, melindungi kita, memberi kita hikmat dalam menjalani kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan kepada masing-masing kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, bahwa Tuhan telah menyertai kami dalam sepanjang ibadah kami. Kami telah memuji besarkan namamu, telah mendengarkan firman-Mu, Firman-Mu mengajar kami untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Dalam doa kami ya Tuhan, kami terus berdoa buat jemaat kami, jemaat Immanuel Watakan dalam kehidupan keseharian, baik itu dalam rumah tangga kami, dalam kehidupan kami keseharian sebagai masyarakat. Ya Tuhan tetap memberkati kami. Berdoa ya Tuhan buat seluruh jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, ya Tuhan tetap menyertai. Mendoakan para majelis, baik itu pendeta, penatua, syamas, berikan kemampuan dalam menata pelayanan di jemaat kami, sehingga mereka melakukan tugas dengan sukacita dan dalamnya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kami berdoa juga buat permasalahan negara kami, bagi pemerintah kami, berikan hari bijaksana untuk pemerintah kami mengatur pemerintahan, mengatur perekonomian, bahkan yang berupaya untuk menyembuhkan, mencari obat untuk menyembuhkan penyakit yang menggemparkan dunia, yaitu COVID-19. Kami pun berdoa buat anak-anak kami dalam kehidupan mereka keseharian, baik itu dalam bangku sekolah, baik itu dalam pekerjaan mereka. Kiranya Tuhan lindungi, memberkati mereka. Bahkan seluruh kehidupan kami ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan tetap melindungi, memberkati kami, agar kami selalu hidup hanya di bawah pimpinan dan pertolongan Tuhan. Bapa dalam surga, inilah doa kami ya Tuhan, sempurnakan dalam Yesus kami datang kepada Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, demikianlah roti hidup yang kita telah dengarkan, yaitu sabda kebenaran Tuhan. Semoga firman ini tidak berlalu begitu saja dalam hidup kita, dan kita memaknai dalam seluruh langkah kehidupan kita. Terpujilah Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua. Amin. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling